Assalamualaikum sob, pada video kali ini saya masih ingin sharing tentang COVID-19 atau virus corona ya. Jadi kenapa saya bahas lagi, karena menurut saya ini cukup penting ya. Karena kemarin saya merasakan antara hidup dan mati. Karena apa yang saya rasakan dari virus corona ini kemarin untuk saya pribadi itu ya bisa dibilang setengah mati ya. Jadi perjuangannya bener-bener sulit sekali untuk bernapas, bahkan sudah masuk ke fase halusinasi. Saya juga kurang tahu apakah karena kekurangan oksigen sehingga berhalusinasi, atau mungkin memang dari varian terbaru ya yang disebut varian Delta tersebut. Jadi saat ini saya sudah sebulan, mungkin sobat ada yang ingin cerita saat saya terkena virus tersebut, itu ada video di part 1. Kemudian setelah 14 hari dan dapat bebas COVID ya, surat dari puskesmas itu biasanya dapat setelah 14 hari ya. Itu pun ya dinyatakan sudah bebas COVID, tapi kan ternyata penyakit-penyakit yang diungkit lagi, yang dibangkitkan kembali oleh COVID kemarin ya, penyakit-penyakit lama saya dan penyakit yang setelah ada COVID ya, penyakit baru itu butuh penyembuhan lebih lama. Bahkan saat ini yang saya sudah 1 bulan, ternyata itu masih ada sisa penyakit, bukan sisa COVID-nya, tapi sisa sakit yang di dalam tubuh saya. Jadi salah satunya adalah penciuman, bahasa rumah sakitnya saya lupa bahasa medisnya. Pokoknya intinya kehilangan penciuman di hidung ya. Jadi kalau misalkan hirup wangi, bau itu di hidung saya masih kurang sensitif. Tapi sudah mulai beberapa tercium ya. Misalkan penyemprot serangga itu sudah mulai bisa tercium. Tapi kalau untuk wangi-wangi yang lain tuh mungkin kadang tercium tipis-tipis. Jadi untuk bau-bau yang lain, bahkan kayak knalpot aja itu saya tidak bisa. Terus asap bakaran sampah itu hanya terasa sesak aja, jadi tidak begitu tercium, tapi saat mungkin masuk gitu ke hirup itu jadi agak rasanya sesak. Jadi itu sih bedanya. Dan ya masih ya kadang-kadang batuk karena kita tidak bisa menyium yang bau menyengat, tiba-tiba mungkin masuk ke sensor dan jadinya kita batuk-batuk. Jadi penciuman kurang. Untuk rasa di mulut alhamdulillah ini sudah mulai kembali. Kalau yang di hidung itu sebenarnya sih saya sudah pakai yang saran dari dokter ya, yang obatnya disuntik di bius gitu ya, pokoknya diarahin ke hidung gitu, disemprot gitu. Itu katanya dia sudah lebih baik. Cuma kalau saya pribadi kayak agak trauma ya dicolok-colok hidungnya gitu, apalagi kalau ke mulut gitu. Jadinya saya lebih baik ya ditunggu normalnya aja, atau mungkin minum jahe ya, sesuai ya browsing katanya bagus gitu ya, minuman jahe merah gitu. Terus kemudian saya mendapatkan siklus yang agak sulit ya, karena waktu semasa corona kemarin itu dibalik ya. Jadi di saat malam kadang malah justru terasa segar, tapi di saat pagi, siang, sore itu saya malah berdampak berat. Jadi yang kemarin sudah sobat dengar ya, saking sesaknya napas itu semua badan semutan. Jadi sobat bayangin aja, semutan semua, sisanya ya tinggal di hidung sampai tenggorokan. Itu pun sudah mau merambat semua semutannya. Di saat itu saya benar-benar takut banget ya, takut sudah mikirin segala macam lah. Apalagi di setiap mata terpejam sebentar ya, itu saya berhalusinasi. Makanya apakah ini termasuk dampak dari COVID? Tapi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan tetangga saya, ternyata saudara-saudara mereka yang kena COVID juga ada yang berhalusinasi. Jadi seperti kita keluar dari jiwa raga, karena memang itu yang saya rasakan. Jadi tiba-tiba saya berjalan di jalanan sepi, terus kemudian saya diajak orang, tapi saya selalu nggak mau gitu ya, nggak mau diajak besoknya diajak siapa, terus nanti tidur lagi diajak sama siapa. Jadi yang ngajak ini beda-beda, tapi ya saya kuatkan tidak boleh ikut, karena setiap saya bangun saya bilang sama istri saya, dia bilang pokoknya jangan mau kalau diajak siapapun. Jadi setiap mimpi itu saya diajak, dan yang nggak bisa nolak diajak adalah di saat saya berjalan di jalan sepi, tiba-tiba seperti ketemu bapak saya ya, dan tiba-tiba dia seperti nyedot gitu. Jadi saya tersedot masuk ke dalam tubuhnya dia, dan saya bisa melihat ke arah luar, tapi saya ngikut badannya gitu, nempel. Nah di situ saya benar-benar takut apakah saya sudah mati gitu ya, sudah meninggal. Karena berasanya bener-bener gitu kita seperti di dunia lain. Terus saya diajak pulang ke rumah orang tua saya waktu itu ya, waktu masih kondisi nempel. Tapi saat di rumah orang tua saya ternyata bisa lepas. Jadi saya di situ ya bisa duduk, istilahnya beraktivitas biasa.
tapi ibu dan bapak saya tidak bisa melihat saya kondisinya, dan di situ saya benar-benar waduh, gimana ya ini? Apakah saya harus tinggal di sini dengan kondisi seperti itu? Jadi saya sudah berpikir seperti itu. Tapi ya di sini kembali lagi saya mencoba untuk logis ya, secara logika mungkin tuh karena kekurangannya oksigen sehingga otaknya mulai berhalusinasi. Makanya di saat setiap saya berusaha untuk bangun itu pun saya seperti robot gitu ya, menyatukan tangan kanan tangan kiri. Jadi saya cek dulu ya, dalam kondisi merem ini terpejam, saya satukan tangan kanan kiri, kaki, saya coba gerakan badan, terus kepala. Jadi seperti bahkan ada 6. Jadi terpisah, kepala, otak, tangan kanan kiri, badan, kaki kanan kiri. Jadi benar-benar terasa terpisah. Jadi saya coba satukan semua setelah satu. Jadi setelah ibaratnya udah berasa nyambung semua, baru saya bisa bangun, duduk, dan keluar misalkan kamar mandi atau segala macam. Jadi setiap bangun harus melakukan hal itu. Alhamdulillah semuanya sudah berhasil dilewati ya, alhamdulillah banget. Jadi saya merasa ada di kesempatan kedua, karena di saat kondisi seperti itu saya mencari hiburan itu sulit. Buka YouTube hiburan kategorinya, itu yang masuk adalah berita-berita artis meninggal, terus ibaratnya orang-orang tinggi ya, orang-orang punya jabatan, orang-orang yang punya popularitas gitu ya. Makanya jadi bingung menonton YouTube juga ya, isinya begitu. Padahal kita butuh banget hiburan. Buka HP juga, waduh ya tau lah sobat, kalau saya kan jualan, jadi kadang ya takutnya malah kebuka komplain, tambah stres gitu. Apalagi mikirin cicilan itu, waduh bener-bener di dalam kondisi waktu saya di dunia lain, saya bener-bener di saat itu saya mencoba untuk ikhlas. Ibaratnya di saat saya meninggal pun ya pasti ada rezeki ya, rezeki masing-masing buat istri, buat anak saya. Jadi ya saya berdoa yang terbaik aja. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Jadi saat ini ya berasa seperti hidup kedua ya. Jadi kesempatan kedua. Dan ini bener-bener harus apa ya? Saya harus bisa berubah jauh lebih baik. Jadi di sini pesan saya untuk sobat ya. Bagi sobat yang belum kena, kalau mungkin usianya itu di bawah 30 tahun dan kondisi imunnya bagus gitu ya, sehat, segar bugar, nggak sering begadang, terus makanannya juga sehat, itu sih insya Allah ya paling hidungnya aja hilang penciuman selama beberapa hari gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk saya yang sering begadang, nah itu dia, apalagi kalau pas lagi capek terus kena terpapar virus, itu ya bahaya gitu, jadinya kan tubuhnya nggak siap. Makanya dari seluruh keluarga saya yang di rumah ini, ya hanya saya aja yang parah. Bahkan orang tua saya yang beda rumah ya, itu sih ya nggak separah saya sih kalau saya lihat. Apalagi pas saya sakit itu tabung oksigen pas habis ya, jadi mau nyari di mana, mau ke rumah sakit pun ya belum tentu dapat. Dan sampai saat ini ya, setelah sebulan lebih itu masih ada seperti rasa trauma ya sobat, kalau nonton video part 2. Jadi untuk beberapa orang itu terbiasa dengan kita ya, karena kita ibaratnya ya sudah bebas COVID gitu. Terus beberapa orang juga udah divaksin, sehingga bahkan saking pedenya mereka nggak pakai masker. Kalau saya tetap gunakan sesuai protokol kesehatan. Tapi justru rasa trauma yang tertinggal ya, yang di part 2 itu kan, jadi saya merasa dianggap seperti zombie. Kalau saya pribadi ya bodo amat, cuman istri yang mungkin cewek ya, jadi perasaannya kan lebih lembut gitu ya. Makanya di saat ada orang yang menjauhi dia karena pernah mengidap gejala COVID gitu ya, pernah terpapar COVID, akhirnya orang lain menjauhi dia dengan cara halus, ada yang secara terang-terangan, ibaratnya ada yang sindiran halus atau sindiran kasar, itu dia benar-benar berasa. Kalau saya sih ya mohon maaf aja kalau saya bodo amat, karena mentalnya udah terlatih jadi sales ya dari dulu, yaitu ya mental baja gitu ya, mental tembok lah. Nah, karena rasa trauma itu jadinya kita mendekati setiap orang jadi terbawa. Jadi ngebayanginnya ibaratnya udah negatif. Wah, jangan-jangan dia takut nih, dia takut nih. Seandainya dia menganggap kita biasa aja nih, misal ketemu biasa aja, jadi kita yang kayak agak menjauh gitu ya. Takut kita apa ya, kita nularin walaupun ibaratnya sudah bebas COVID. Jadinya terbawa rasa tersebut. Dan entah kapan gitu ya, bagi orang-orang yang masih takut dengan kita itu, entah kapan kita bisa lagi berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi emang bener-bener kerasa banget sih mana yang temen gitu di saat sakit, mereka care, peduli gitu. Emang takut sih wajar, cuman mereka bisa jaga jarak, terus bisa bantu dengan cara apapun atau dengan komunikasi yang baik. Tapi beberapa ya tetap aja ibaratnya melihat kita zombie ya, kalau bisa tidak berkomunikasi, kalau bisa tidak bertemu gitu. Jadinya ya itu sih yang masih jadi kayak trauma gitu di kita ya. Kalau saya ya tadi ya bodo amat, cuman istri yang selalu curhat. Kalau misalkan ada apa-apa dia ya langsung curhat gitu. Dan setelah sebulan ini ternyata ada dampak yang lebih dahsyat. Jadi karena kemarin kan pekerjaan saya tidak bisa maksimal ya, bahkan saya ya bisa dibilang 1 bulan itu kondisi saya masih recovery, karena di minggu ketiga itu benar-benar ya masih ada sisa-sisa sakit yang memang harus disembuhkan. Dan sekarang alhamdulillah sudah sebulan
sudah mulai bisa lagi nih, sudah mulai lancar lagi berkomunikasi, tapi ya ada tapinya. Staminanya kayaknya baru mungkin 50% ya kembali, karena biasanya saya muter-muter tuh bisa 100 km gitu ya, bolak-balik ya, pulang pergi itu ibaratnya pulang masih bisa kerja nih, ngedit segala macam. Tapi sekarang satu trip ya, bahasanya sekali jalan sekali pulang ya mungkin cuma 40 km deh. Itu badan udah bener-bener kerasa capek banget, pulang langsung ngantuk, jadi bener-bener butuh istirahat. Atau kalau kita jalan kaki aja deh, jalan kaki mungkin 100 meter itu udah berasa ngap banget gitu. Jadi kalau napas sih sekarang sudah full sebenarnya, udah nggak ada kayak dulu kan napas aja susah gitu ya untuk full, atau sesak atau malah jadinya batuk, itu berasa kayak banyak tusukan jarum di saat kita coba napas panjang. Seperti itu. Kalau sekarang sudah alhamdulillah udah normal, cuman staminanya kayaknya bener-bener belum bisa recovery. Makanya untuk bikin satu video aja itu kan perjuangan banget, dari bikin materi itu udah menguras otak gitu ya. Terus bikin syutingnya video ini nggak cuma satu video, kadang bisa diulang 2-3 kali video baru jadi video yang kita inginkan. Terus ngeditnya, terus pas di-upload harus ya di dandanin segala macem deh videonya, terus kita rapiin juga di blog. Kalau yang jual produk ya kita bikin juga produknya saat itu, kita langsung upload, kita jual. Itu butuh waktu yang bisa dibilang tidak sebentar, dan butuh tenaga juga pikiran. Makanya untuk bikin satu video aja itu butuh banget perjuangan. Makanya yang biasanya saya bisa 3 setiap hari ya di beberapa YouTube saya gitu ya, diupdate secara bergantian atau bersamaan, itu biasanya saya buat dalam 1 hari. Ini berat banget sob. Jadinya mohon maaf saya belum bisa maksimal di YouTube Satelit Parabol Depok, di YouTube Viz TV, dan di YouTube pribadi ini. Jadi saya mohon maaf juga nih buat para endorse ya, terus supporter, dan yang beberapa ikut gabung dalam SPD Premium ya di channel Satelit Parabol Depok. Itu mohon maaf belum bisa update dengan lancar lagi. Insya Allah sih ya, mudah-mudahan dari saat ini saya mau rutin lagi nih, mau mau coba konsisten lagi ya secara perlahan sambil menyesuaikan kondisi dan stamina saya. Dan dampak yang terakhir adalah karena kemarin tidak kerja hampir sebulan, akhirnya seluruh pendapatan saya berkurang 50% atau bahkan lebih ya. Dan disinilah tantangannya untuk merecovery. Selain kesehatan saya harus merecovery juga pendapatan saya, karena pengeluaran itu ya tidak bisa direcovery ya, karena pengeluarannya ibaratnya karena cicilannya udah banyak ya, pengeluarannya tetap. Ya bismillah aja deh, semoga rezekinya lancar. Sobat yang nonton ini terima kasih juga doanya dan supportnya yang sudah mendukung channel-channel saya. Semoga sobat di luar sana dimanapun sobat berada itu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Ta'ala ya, untuk sobat yang beragama muslim. Kalau di tempat sobat ada vaksin, walaupun sebagian secara online nih ya daftarnya ya, itu usahakan daftarkan juga orang tua kita, karena orang tua kita kan sebagian ya gaptek ya, jadi coba didaftarkan, atau bisa bantu tetangganya yang mungkin gak punya HP bahkan ya. Mungkin di next video saya akan membahas yang selain COVID ya, jadi membahas suatu pengalaman yang mungkin berharga, yang jarang orang tahu, yang mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Jadi ini sebenarnya sangat penting. Jadi kita tunggu aja di video berikutnya ya. Sampai jumpa kembali. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.